Dugaan kecurangan pemilu dibahas dalam rapat dengar pendapat Komisi 2. Walau sempat terbuka untuk publik namun kemudian diputuskan tertutup karena adanya isu sensitif. Akan kita bahas hal ini bersama dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza dan Wakil Pemimpin Redaksi Detikom Elvan Dhani Sutrisno. Mas Revo, Mas Elvan, saya mau ke Mas Revo terlebih dahulu. Mas, RDP akhirnya diputuskan untuk tertutup karena ada isu sensitif yang dikatakan bahwa menyebut-nyebut institusi lain. Padahal ini kan adalah isu atau data-data yang sebenarnya harusnya bisa diketahui oleh publik. Bagaimana media melihat hal ini, Mas? Ya, tertutup atau terbuka memang keputusan yang merupakan keputusan dari Komisi 2 ya yang melakukan RDP ini. Tapi gini, Sarsa, ketika Komisi 2 memanggil Komisioner KPU dan juga Koalisi Kawal Pemilu Bersih, bagi kita ini merupakan satu langkah maju gitu ya. Kita termasuk yang cukup concern terhadap isu pemilu, kecurangan pemilu ini, dugaan kecurangan pemilu ini, karena buat kita adalah pemilu merupakan salah satu langkah awal untuk mewujudkan pemerintahan yang baik gitu, pemerintahan yang demokratis. Nah, ketika kemudian tahapan-tahapan pemilu itu sudah cacat, sudah paralyzed gitu ya, maka nanti dikhawatirkan hasil dari atau output yang dihasilkan dari pemilu itu juga merupakan hasil yang paralyzed. Ya. Nah, kita tidak berharap seperti itu. Kita berharap semua tahapan-tahapan itu berlangsung secara baik, secara tertib gitu, secara demokratis, transparan, sehingga apa yang nanti dihasilkan itu legitimasinya kuat, dan kita berharap juga menghasilkan kepemimpinan nasional yang cukup kuat dan baik gitu, sehingga untuk kebaikan masyarakat Indonesia gitu. Dan kita sudah berjuang lama, kita tahu persis bahwa untuk mewujudkan pemilu seperti ini kan butuh perjuangan yang sangat ada darah dan air mata gitu ya, dulu ketika kita berusaha mewujudkan sistem pemilu yang demokratis seperti ini. Dan kita tentu harus menjaga itu, jangan sampai kemudian ada kelompok-kelompok yang berusaha mencoleng atau merusak sistem demokrasi yang sudah ditata dengan sangat baik ini. Nah, Komisi 2 ketika meminta keterangan dari beberapa pihak terkait dengan dugaan kecurangan pemilu, bagi kita merupakan satu langkah maju, dan tentu kita berharap langkah ini tidak hanya berhenti pada pemanggilan, tapi kemudian ada tindak lanjut lebih jauh, bagaimana kemudian Komisi 2 menindaklanjuti semua informasi-informasi yang disampaikan oleh pelapor dalam RDP kemarin, oleh Koalisi Kawal Pemilu Bersih tersebut gitu. Walaupun memang awalnya dilaksanakan secara terbuka, gitu, RDP terbuka, tapi kemudian informasi yang dipampangkan di layar itu memang sangat-sangat shocking ya, dan kemudian membuat pimpinan Komisi 2 memilih menggelar sidang secara tertutup dengan alasan bahwa ada beberapa nama institusi yang disebut dan tentu itu butuh konfirmasi lebih jauh gitu. Dan kita pikir memang ini wajar-wajar saja kalau misalkan kemudian dilaksanakan tertutup, tapi yang paling penting adalah bagaimana ada tindak lanjut dari Komisi 2 terkait dengan laporan-laporan dan penyebutan nama-nama yang ada dalam situ. Jangan sampai kemudian laporan hanya menjadi sebatas laporan dan kemudian tidak ada tindak lanjut apapun, sehingga kekhawatiran kita bahwa ada pencoleng-pencoleng yang berusaha untuk memanfaatkan posisi-posisinya untuk kepentingan-kepentingan individu maupun kelompoknya dalam pemilu 2024 ini tetap bisa aman gitu. Dan kita tentu tidak ingin seperti itu. Kita ingin pemilu bisa berjalan dengan baik, dengan tertib, dengan transparan, dengan jujur adil, secara demokratis, sehingga hasilnya pun legitimasinya kuat, bisa menghasilkan pemimpin nasional yang berkualitas, dan semua di legislatif yang dihasilkan juga legislatif yang terbaik lah gitu, Sarza. Baik, langkah maju cukup harus diapresiasi seperti itu ya Mas Revo. Namun langkah maju ini harus ada tindak lanjut. Dari informasi yang kami dapatkan, kami himpun bahwa rapat kemudian kan diteruskan bersama dengan KPU dan juga Kemendagri.
Berbicara mengenai tindak lanjut, ada harapan bahwa temuan atau laporan yang diberikan oleh Komisi Kawal Pemilu tersebut langsung ditanyakan atau dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait. Namun dari informasi yang didapatkan bahwa dalam rapat bersama dengan KPU dan juga Kemendagri ini tidak ditanyakan langsung. Membahasnya tentang sistem proporsional terbuka ataupun tertutup, tapi tidak menyinggung mengenai adanya dugaan kecurangan pemilu tersebut. Tanggapannya Mas Elvan terkait hal ini? Oke, kita harus sepakat ya, pemilu, asas pemilu kan sudah kita sepakati bersama. Dan pemilu yang legitimate itu hanya bisa terwujud kalau penyelenggaraannya itu legitimate. Jadi seharusnya dalam penyelenggaraan pemilu itu tidak pernah bernegosiasi dengan candaan, wacana yang kontraproduktif, apalagi dengan adanya dugaan kecurangan. Artinya pemilu itu betul-betul harus legitimate ya, betul harus legitimate. Jadi betul-betul prosesnya itu harus clear. Nah kemudian kalau ada dugaan seperti sekarang ini, memang sebetulnya kami apresiasi juga ya, DPR akhirnya bergerak ya kan. Karena sebelumnya kan dalam diskusi kita sebelumnya, kita kan juga mendorong DPR untuk andil, untuk memanggil KPU. Karena waktu itu tidak ada yang mau ikut atas nama intervensi. Padahal kalau DPR manggil ya bukan intervensi, itu adalah bentuk kontrol daripada publik. Nah, kontrol publik melalui DPR RI ya harus betul-betul bebas ya kan, bebas lah namanya. Masyarakat ngomong sama DPR, masyarakat ngomong sama wakil rakyat gitu kan, bebas ya kan ngomong. Sebetulnya yang ngapain ditutupi gitu kan. Kalau yang rapat-rapat tertutup itu kan untuk hal-hal yang sangat sensitif, misalnya menyangkut apa gitu, menyangkut rahasia negara atau apa gitulah ya. Kalau ini rapat dengan masyarakat, kenapa kok ditutupi ya kan? Buka aja nggak apa-apa, apalagi setelah rapatnya tertutup kan kita jadi nggak tahu nih, kalau kecuali kemudian memang akhirnya koalisi masyarakat sipilnya kemudian kan bicara di luar, jadi kita tahu dugaan mereka tentang bagaimana sistematisnya. Tapi kan itu mereka tidak terungkap di dalam rapat DPR. Coba kalau terungkap di dalam rapat DPR, akan jauh lebih legitimate. Artinya masyarakat jadi bisa ngontrol gitu, jadi bisa ikut ngontrol nih apa sih salahnya. Sebenarnya masyarakat nggak muluk-muluk kan mintanya adalah proses demokrasi dikawal secara jujur dan adil. Jadi ketika pengaduan sudah masuk sekarang, ya harus betul-betul sama DPR yang sudah jempol nih ya kan, berani masuk manggil-manggil ya kan, jempolnya biar tambah lagi. DPR harus betul-betul meluruskan, mengklirkan. Jadi pastikan benar nggak itu chat-chat yang dibuka di situ, benar nggak orang itu terkait dugaan seperti itu. Kalau terkait dugaan seperti itu, KPU juga harus membuktikan bahwa dia penyelenggara yang legitimate. Saya yakin KPU mulai dari ketua dan seluruh komisionernya menjaga legitimasi KPU sebagai penyelenggara pemilu. Nah kalau legitimate dijaga ya berarti begitu ada yang melanggar pecat. Itu kita jangan pernah bernegosiasi dengan penjahat demokrasi. Ya, jadi betul-betul harus clear, kalau memang melanggar ya pecat gitu aja. Jadi jangan sampai nilai setitik rusak susu sebelanga. Ya kan, namanya juga dalam proses ya kan, ada kesalahan ya ditindak sesuai dengan sanksi yang berlaku. Begitu saja kok, masyarakat minta begitu saja. Karena dengan begitu dikawal setiap pelanggaran kemudian diproses hukum, dilakukan sanksi, artinya diharapkan tidak terjadi pelanggaran dalam proses-proses yang lebih besar lagi nantinya. Sehingga kita kembalikan proses pemilu yang legitimate itu ada satu-satunya jalan menghasilkan pemilu yang legitimate, mencari pemimpin yang betul-betul berintegritas. Saya kira kayak gitu. Jadi sekarang karena sudah viral juga kan, lebih baik DPR pastikan gitu mendorong betul-betul mewakili rakyat. Kalau memang DPR mewakili rakyat kan, mewakili rakyat menjadi penerus lidah rakyat untuk menagih, mengkonfirmasi betul atau salah, dan kemudian setelah itu mengawal sampai ada sanksi. Ya itu kan juga bisa dilaporkan ke yang terkait lain. Tapi DPR saya kira kunci ya, karena DPR adalah rakyat ya. Dan jangan lupa sekarang adalah waktu pembuktian bagi DPR. Karena selama ini DPR kan kurang suaranya kan. Nah sekarang mau pemilu nih waktunya nih untuk betul-betul menunjukkan sebagai suara rakyat begitu. Baik, terakhir ke Mas Revo, itu artinya sebagai tindak lanjut apakah DPR ini harus kembali memanggil KPU dan juga pihak-pihak atau instansi terkait yang diduga melakukan kecurangan pemilu dan membukanya. Jadi rapatnya tidak tertutup lagi. Seperti apa Mas Revo? Iya harusnya seperti itu ya, semua informasi yang ada itu ditindaklanjuti. Atau setidaknya mengawal supaya proses yang berjalan di DKPP ini bisa berjalan dengan baik gitu. Jangan sampai kemudian pelaporan yang diajukan ke DKPP ini mandek begitu aja. Kalau memang misalkan DKPP
dalam kurun waktu berapa gitu ya, waktu itu tidak ada tindak lanjut dari ini, maka wajib juga DKPP untuk dipanggil oleh DPR misalnya. Nah, itu yang kita harapkan sebenarnya, bagaimana kemudian wakil-wakil rakyat kita yang duduk di legislatif ini menjadi kepanjangan, memang menjadi wakil dari rakyat kita, dari kita semua gitu. Jadi nama wakil rakyat itu benar-benar berjalan fungsinya dengan sebenar-benarnya gitu, bukan hanya sekedar nama atau jabatan semata, tapi memang kita berharap betul bahwa wakil rakyat kita yang ada di legislatif itu bisa mengawal kasus ini, sehingga nanti kemudian pemilu bisa berjalan dengan asas yang sudah kita sepakati bersama gitu ya, luber dan jurdil itu, transparan, demokratis dan sebagainya itu, Sarza. Baik, semoga DPR memperlihatkan giginya ya dalam kasus ini. Terima kasih Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza dan juga Wakil Pemimpin Redaksi Detikom Elvan Dhani Sutrisno telah bergabung pada malam hari ini di CNN Indonesia Prime News. Dan untuk selanjutnya,